Tanaman ini bisa bertumbuh hingga setinggi 1 meter per hari. Yap, bahkan Anda bisa melihatnya memanjang seperti anu sembari mengopi. Tumbuhan ini bernama moso bambu yang banyak berhabitat di Tiongkok. Struktur tubuhnya bertumpu pada rimpang atau batang yang bertumbuh di dalam tanah. Rimpang itulah yang menghasilkan energi sekaligus memasok nutrisi hingga menghasilkan batang yang menjulang setinggi 30 meter. Meski panjang, batangnya berdiri tegak, tidak meloi atau melengkung, sebab garis-garis pada bambu yang sering disebut buku adalah penopangnya. Di bagian itu serat bambu semakin kuat dan padat jika dibayangkan seperti rumah susun, dan ini adalah rebung atau tunas muda yang sering dimanfaatkan sebagai makanan. Namun meskipun rebungnya diambil, sementara bagian rimpangnya masih tertimbun tanah, dia akan terus menghasilkan batang bambu bahkan hingga puluhan. Salah satu tumbuhan yang menyerap karbon secara besar-besaran. Smooth people. Jarang terlihat bukan berarti pemalu ataupun pemalas, melainkan makhluk spesial. Yap, dia adalah ghost orchid atau anggrek hantu, salah satu spesies anggrek yang paling langka. Terlebih hanya spesies ngengat tertentu saja yang bisa menyerbukinya, yaitu ngengat sphinx, sang pemilik belalai sepanjang 15 cm. Mulutnya lebih panjang daripada tubuhnya. Ini bertujuan agar bisa menjangkau taji bunga atau nektar spur, sebab sang anggrek hantu menyimpan nektar maupun serbuk sari di ujung bunga. Jadi tanpa salah satunya, mereka tak akan pernah ada. Kedua makhluk yang diciptakan untuk saling berpasangan. Menariknya, anggrek hantu kerap menumpang di batang pohon, namun bukan sebagai parasit. Dia mampu bekerja sendiri dan berfotosintesis. Bukan hanya berkembang biak, dalam hal bertumbuh pun mereka membutuhkan jamur mikoriza tertentu untuk berkecambah. Tetap penasaran, tetap belajar, dan jika melihat anggrek hantu, tak usah baca ayat kursi. Pohon beracun ini berada di Indonesia. Bahkan pada abad ke-18, penjajah Eropa menjulukinya sebagai pohon kematian. Yap, namun kenyataannya sering dimanfaatkan oleh suku pedalaman sebagai bahan untuk olesan senjata perburuan. Sebab di dalam getah pohon ini terdapat senyawa yang bernama antiarin yang dapat menyerang jantung makhluk hidup ketika memasuki peredaran darah. Pohon ini bernama ilmiah Antiaris toxicaria atau sering disebut pohon upas. Uniknya, buah dari pohon beracun ini sering dikonsumsi oleh beberapa burung termasuk koel, beo, dan kelelawar. Mereka akan makan buah upas sampai perut kenyang lalu pulang. Koloni burung akan membuang kebulsitan karena tak semua bagian buah bisa dicerna. Disinilah masalahnya, sisa-sisa kebulsitan termasuk bijinya akan menggunung di sekitar sarang mereka. Maka nitrogen serta asam akan terlalu pekat dan kuat, membuat rumah mereka rubuh. Senjata makan tuan. Dia menangis karena sengaja memakan buah dari pohon paling beracun di dunia. Yap, coba lihat papan peringatan itu. Hampir seluruh bagian dari pohon yang bernama mancinil ini menyebabkan luka dan iritasi saat hujan dan Anda berteduh di bawahnya, atau saat pohon ini terbakar dan Anda tak sengaja menghisap asapnya. Walhasil sesak napas serta kebutaan sementara menjangkiti. Apalagi jika memakan buah dari pohon yang bernama mancinil ini secara langsung. Dikatakan bahwa buah ini bertekstur seperti apel. Awalnya manis, namun lama-kelamaan sensasi terbakar menghantui. Manis di awal, menyakitkan di akhir. Bagi beberapa hewan tidak menjadi masalah. Namun manusia yang sudah diperingatkan, tolong jangan, karena Anda bukan Nabi Adam. Nampaknya bro menyesal, mudah-mudahan bertobat. Dan pada umumnya, pohon ini berhabitat di pulau tropis termasuk Bahama dan Karibia. Meskipun mengerikan, tumbuhan ini cukup membantu menahan abrasi. Tumbuhan ini bisa bernyanyi dan bersiul saat tertiup angin. Coba dengarkan. Yap, mekanismenya sama seperti suling. Ada lubang atau rongga di balik duri besar dari pohon akasia di Afrika Timur yang bernama Phacelia drepanolobium. Lantas mengapa durinya bisa besar, bulat, berlubang seperti biji anu? Ini adalah hasil dari evolusi dan adaptasi untuk melawan herbivora yang jahil. Sebab menumbuhkan duri saja tidak cukup, masih banyak hewan lain yang mampu memakannya. Maka dari itu sang pohon akasia berinisiatif untuk menyewa bodyguard, yaitu koloni semut dari genus Crematogaster yang terbilang judes, galak. Namun agar sang semut betah dan menjaga selama 24 jam tanpa henti, sang akasia membesarkan durinya serta membuat beberapa lubang seperti pintu masuk. Dan jadilah kos
kos-kosan gratis. Bahkan saat berfotosintesis, pohon membuat gula. Dia memberikan makanan gratis kepada koloni semut berupa nektar dan madu. Selayaknya buruh pabrik, mereka akan terus bekerja jika terus dicekoki uang. Namun bukannya tanpa momok, koloni semut juga dimakan oleh burung. Di Borneo, Indonesia, kelelawar memanfaatkan tumbuhan sebagai hotel penginapan. Yap, mutualisme yang langka. Lebih baik kau diam. Bahkan sang tumbuhan yang bernama kantung semar dari spesies Hemsliana ini sengaja berubah atau berevolusi untuk beradaptasi dengan ukuran tubuh sang kelelawar. Jadi kelelawar adalah simbol bergadang. Saat matahari tiba, dia bersembunyi. Ketiadaannya goa membuatnya harus pandai memanfaatkan yang ada. Dan kantung semar adalah tempat yang aman sekaligus nyaman, namun dia harus membayar kos-kosan. Ups, sebagai alat tukar, sang kelelawar memberikan kebulsitan. Bagi manusia sangat menjijikan, namun bagi kantung semar itu sangat menguntungkan. Sebab tumbuhan membutuhkan nutrisi serta nitrogen, dan di dalam kebulsitan sang kelelawar terdapat semuanya. Malam tiba, dia keluyuran mencari buah-buahan. Jadi saat dia pulang, perut kenyang membawa oleh-oleh kebulsitan. Aku benci kebulsitan. Kaktus besar setinggi 20 meter ini bernama saguaro karena berhabitat di Amerika. Yap, jika hidup di Indonesia mungkin namanya Sugiarto. Jadi tumbuhan ini adalah bagian penting dari ekosistem gurun Sonora sebab mampu menampung ribuan liter air dan umurnya sangat panjang hingga 200 tahun lamanya. Malam tiba, dia berbunga dan diserbuki oleh kelelawar, lebah, dan burung. Kini kaktus saguaro mulai berbuah di cuaca yang terbilang ekstrim, menjadi sumber rezeki bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia karena buahnya sangat manis. Berkat air yang dia tampung, dia terbilang subur di dataran gurun, dan saat ajal mulai tiba, tubuhnya sering dijadikan kos-kosan bagi beberapa hewan seperti burung hantu, tupai, dan lain-lain. Sementara sang kaktus saguaro berkembang biak menyebar luas dengan cara menebar biji dari buahnya yang hewan lain telan. Nantinya biji sulit dicerna dan bercampur dengan kebulsitan, jatuh ke tanah. Tumbuhan ini bertahan hidup dengan cara menipu. Bahkan sang bunga anggrek sengaja make up agar mirip seperti lebah betina. Yap, bahkan bentuk, pola, warna, hingga bulu-bulu mereka tiru. Singkatnya, kuncup bunga akan mekar dan di dalam sana sudah ada cetak biru atau warisan genetik dari generasi sebelumnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup? Sementara yang berbentuk seperti lebah adalah bagian bibir atau labellum. Roti hangat. Nampaknya sang lebah tertarik, dan bukan cuma bentuk, bahkan aromanya mirip betina. Bau. Perilaku ini dinamakan kawin semu. Memang terasa, namun kenyataannya berbeda. Nantinya pejantan akan membawa serbuk sari dan tertipu lagi. Nemplok di bunga lain dan pertukaran serbuk sari pun terjadi. Opris apifera atau anggrek lebah umumnya berhabitat di Eropa. Tumbuhan ini tidak mempunyai kesadaran, namun berkat evolusi, adaptasi, dan seleksi alam selama jutaan tahun. Saat dibelah maupun dirusak, jamur ini dengan cepat berubah warna. Yap, bentukannya seperti payung pelaminan. Dia bernama Neoboletus erythropus. Seringnya nongkrong atau menumpang di dekat akar pohon atau juga menjalin simbiosis. Jamur ini membantu menyerap air maupun mineral untuk sang pohon. Sementara sebagai tanda terima kasih, sang pohon akan berfotosintesis memasok gula untuk sang jamur. Jika berperilaku baik, maka hasilnya juga akan baik. Sementara jamur mempunyai kerajaan tersendiri. Mereka bukan hewan, bukan pula tumbuhan, melainkan fungi. Perihal perubahan warna yang dia lakukan adalah hasil reaksi oksidasi. Ketika tubuhnya dirusak, dinding sel akan pecah. Maka senyawa yang berada di tubuhnya bocor bercampur dengan enzim dan oksigen. Mekanismenya sama seperti buah apel yang dipotong lalu berubah warna. Dan meskipun terlihat menyeramkan, bukan berarti jamur ini beracun. Bahkan di Eropa sering dijadikan kudapan di atas meja. Aku benci jamur. Jika tersentuh sedikit saja, buah ini menyemburkan cairan serta bijinya. Yap, jenis buah yang tidak karuan, bahkan bisa meluncur hingga jarak 12 meter. Dia bernama Ecballium eratherium. Whoops, bukan sekedar iseng semata. Itu adalah sebuah misi perkembangbiakan dengan teknik ala roket. Mereka berhabitat di kawasan Mediterania seperti Spanyol, Yunani, dan Turki.
Mekanismenya terbilang sederhana. Sang ekbalium yang berkerabat dengan mentimun ini memanfaatkan tekanan air. Singkatnya, setelah berbunga dan berbuah, buah itu akan terus-menerus menghasilkan cairan serta biji selayaknya balon yang diisi udara. Jika ujungnya dibuka, maka buahnya meluncur serta benda yang berada di dalamnya, yaitu biji, akan berhamburan. Ini adalah sebuah upaya untuk memperbanyak diri serta memperluas jangkauannya. Jadi jika ada herbivora yang ingin memakannya, mereka akan terkejut. Bahkan cairan lengketnya mengandung racun. Ini adalah contoh konsep evolusi dan adaptasi antara hewan dan tumbuhan. Yap, yang kalian lihat adalah ratusan dari telur kupu-kupu. Mereka semua terlihat sama, namun realitanya berbeda. Sebab masing-masing individu mempunyai genetik yang unik. Beberapa dapat bertahan hidup dalam cuaca dan lingkungan yang berbeda. Anyak-anyak ulat tidak tahu apa yang mereka makan. Sebenarnya itu adalah daun yang mempunyai getah beracun. Beberapa ulat akan tumbang, namun beberapa lainnya berhasil bertahan meski dalam situasi tercekik. Dan ini dinamakan seleksi alam. Sebagai konsekuensinya, ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu akan bertelur di atas daun yang sama hingga mereka menjadi spesies tertentu atau evolusi. Akan tetapi, adaptasi juga terjadi di dunia tumbuhan. Daun yang sebelumnya dimakan kini mempunyai bulatan seperti telur kupu-kupu. Di dalamnya ada madu untuk menarik perhatian semut. Smart people.